Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat madrasah? Tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Berjumpa dengan saya kembali, Bu Bibit Sri Wahyuni dari MAN 1 Jombang pada mata pelajaran Fisika Peminatan kelas 11 semester ganjil dengan pokok bahasan dinamika rotasi. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke anak-anak, berikut adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki, terdiri dari pengetahuan menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan adalah membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar. Materi yang pertama adalah tentang momen gaya atau torsi, yang merupakan gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda berotasi. Nilainya adalah tau atau torsi atau momen gaya F kali R kali sin theta. Nah, di sini nanti momen gaya itu arahnya ada dua. Yang pertama ini adalah poros, kemudian ketika benda diberi gaya ke sana maka akan bergerak berlawanan jarum jam, nilainya negatif. Sedangkan kalau benda ini diberi gaya yang warnanya biru, biru yang kesini ya maksudnya, itu dia akan bergerak searah jarum jam atau arahnya positif. Contohnya adalah pintu. Pintu ini memiliki engsel atau poros, kemudian ada handle pintu atau gagang pintu. Handle pintu dengan engsel selalu letaknya jauh. Handle selalu diletakkan di tepi. Tujuannya apa? Mempermudah kerja manusia. Nah, sebenarnya secara ilmiah jarak antara poros hingga titik tangkap gaya atau jarak antara engsel ke handle pintu itu jika semakin besar, maka jika lengan gayanya semakin besar, maka momen gayanya akan semakin besar. Jadi lengan gaya itu jarak antara poros hingga ke titik tangkap gaya atau jarak dari engsel hingga ke handle pintu tadi. Jika lengan gayanya besar, maka momen gayanya juga besar sehingga memudahkan kerja manusia. Materi selanjutnya adalah tentang momen inersia, kelembaman suatu benda untuk berotasi. Lembam itu malas ya. Nilai momen inersia partikel I sama dengan mr kuadrat. M-nya adalah massa, sedangkan R-nya adalah jari-jari. Nah, bagaimana jika bendanya bukan partikel seperti ini, benda seperti ini? Maka nanti ada nilainya, ada tabelnya. Nanti akan saya sampaikan tabelnya ya. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini ada 6 partikel atau 6 titik A, B, C, D, E, F. Tentukan momen inersia sistem jika diputar pada sumbu Y. Sumbu Y adalah yang di sini. Yang pertama, identifikasi massa partikel, kemudian identifikasi jarak. Dengan catatan jika sumbunya berada Y di sini, kemudian partikelnya berada di Y juga, maka jaraknya adalah 0. Jika ditanyakan momen inersia sistem, merupakan penjumlahan momen inersia partikel tersebut ya, dijumlahkan semua. Nah, tinggal yang memiliki nilai tidak 0 adalah A, B, dan D. Silakan dijumlahkan, hasilnya 54 mr kuadrat ya. Selanjutnya adalah momentum sudut. Ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nilainya adalah L sama dengan I omega. Sama dengan momentum linier, dia juga mempunyai kekekalan momentum, bahwa momentum sebelum dan sesudah itu nilainya konstan atau sama. L1 sama dengan L2.
I1 omega 1, omega 1 adalah kecepatan sudut, sama dengan I2 omega 2. Paham ya? Nah, yang ini tentang keseimbangan benda tegar. Masih ingat ini ya, masih ingat mainan jungkat-jungkit ini ya. Ini dia bisa seimbang jika harusnya ujung kiri sama dengan ujung kanan. Tapi kasusnya antara di sini ada dua orang A dan B, nah, kasusnya tidak sama ya. Kasusnya tidak sama. A nanti lebih kecil atau lebih besar. Kalau sama mungkin dia akan seimbang ya. Hukum 1 Newton itu menjelaskan bahwa gaya pada benda sama dengan 0, maka bendanya diam atau bergerak lurus. Nah, di keseimbangan benda tegar, jika sigma F sama dengan 0, benda diam tidak bergeser atau keseimbangan translasi. Jika sigma tau sama dengan 0, maka terjadi keseimbangan rotasi. Jadi syaratnya keseimbangan rotasi, sigma tau sama dengan 0. Oke, lanjut. Ini ada jungkat-jungkit, ternyata yang bermain ini beratnya tidak sama. A lebih kecil daripada B. Apa yang terjadi jika A saja jomplang atau B saja, maka jomplang juga. Nah, sekarang yang A dan B seimbang. Tapi bisa kalian lihat seimbangnya, analisisnya ini dia bisa seimbang, padahal di sini antara A dan B tidak sama. Lebih besar yang B ya. Jadi di sini nanti jungkat-jungkit ini bisa seimbang karena apa? Kalau dilihat dari sini, panjangnya bagaimana? Panjangnya berbeda lah. Kita lihat momen gayanya di sini adalah berlawanan. Ini adalah poros. Jadi ketika A ini memberikan gaya berat arahnya ke bawah, maka dia akan berlawanan arah jarum jam. Sedangkan B ketika memberi gaya berat di sini ke bawah juga, maka momen gayanya searah jarum jam. Syaratnya seimbang ini, sigma tau atau sigma momen gaya sama dengan 0. Artinya apa? Momen gaya sebelah kiri sama dengan momen gaya sebelah kanan. Ya. RA omega A min RB RAWA min RBWB sama dengan 0. Lanjutnya adalah titik berat atau titik pusat massa. Bagaimana titik berat sebuah benda? Cara menentukannya ada 3. Untuk benda yang bentuknya teratur dan simetris, kemudian dengan menggunakan rumus titik berat, dan terakhir dengan cara menggantung ini untuk benda yang tidak teratur. Nah, untuk benda yang teratur seperti ini kita mudah ya mencari titik beratnya, titik pusat massanya. Ini tinggal di tengah, ini pusat, ini perpotongan diagonal. Sedangkan yang di sini sepertiga garis beratnya. Ya, bagaimana jika bentuknya yang lain? Nah, bagaimana jika bentuknya yang lain? Maka kita gunakan tabel ini. Ini berlaku jika bendanya misalkan ada 2 atau 3 dan seterusnya. Benda garis atau 1 dimensi, yang ini 2 dimensi atau bidang, dan yang ini adalah 3 dimensi atau volume. Jadi kalau ada 2 benda yang garis, maka bisa dituliskan X sama dengan X1 L1. X1 ini adalah titik berat benda 1 searah sumbu X. L1 panjang benda 1 plus X2 titik berat searah sumbu X benda 2 kali L2 per L1 plus L2. Sedangkan untuk yang Y, Y1 L1 plus Y2 L2 per L1 plus L2. Jika lebih dari 2 benda ya tinggal nambahkan sampai berapa bendanya. Ini kalau dia garis. Kalau bidang tinggal mengganti L-nya kita ganti dengan A, sedangkan yang volume L-nya kita ganti dengan V. Mudah ya. Nanti lebih pahamnya kita mengerjakan latihan soal ya.
Jadi sebenarnya titik berat terhadap sumbu X bisa dituliskan X1 W1 plus X2 W2 plus X3 W3 dan seterusnya. Ini yang searah sumbu X, yang ini searah sumbu Y. Nah, bagaimana jika bendanya tidak beraturan? Maka kalian bisa praktek di rumah sendiri menggunakan alat dan bahan sebagai berikut, ya ini statif, kemudian gunting, karton. Bentuk karton seperti ini dengan cara mengguntingnya secara tidak beraturan, kemudian beri benang dan beban, gantungkan di statif, kemudian lubangi pada tepi karton, anggap di sini adalah titik A, kemudian titik A ini diberi benang yang sudah diikatkan pada titik A ini ya, atau pada statifnya ini. Buat garis lurus mengikuti benang yang ada pemberat. Kalian bisa menggunakan pemberat uang koin atau batu atau dan lain sebagainya ya. Jadi ketika ini dilubangi, kemudian kamu garis mengikuti benang ini. Lakukan hal yang sama pada B, B juga demikian, dan C. Setelah itu titik potongnya itu yang merupakan titik berat. Pada pertemuan selanjutnya kalian bisa praktek mencari titik berat pada benda tidak beraturan seperti ini ya. Bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.